Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya Romlah dengan NIM 12009-006 akan mepresentasikan materi yang berjudul Identitas Nasional dan Globalisasi. Adapun tujuan awal dari dibuatnya video presentasi ini merupakan sebagai bukti atas dilaksanakannya tugas dari mata kuliah Kifid Education. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya dengan judul Identitas Nasional dan Globalisasi. Hakikat dan identitas nasional. Identitas adalah ungkapan nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakan dengan negara lain. Secara umum, beberapa unsur yang terkandung dalam identitas nasional antara lain pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi secara singkatnya, identitas itu merupakan nilai budaya dari suatu bangsa yang bersifat khas, sehingga hal itu membedakannya dengan negara yang lain. Karakteristik identitas nasional. Identitas nasional hakikatnya merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa. Dengan ciri-ciri yang khas, yaitu suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Di Indonesia, identitas nasional merupakan manifestasi nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama di Nusantara. Dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam suatu kesatuan Indonesia atau kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan dengan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pelaksanaan unsur identitas nasional. Hakikat identitas nasional Pancasila. Jadi, pelaksanaan unsur identitas nasional Indonesia itu tercermin dalam berbagai penataan kehidupan. Nah, hal itu terdapat dalam pembukaan UUD, sistem pemerintahan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, mitos, dan ideologi yang secara normatif diterapkan dalam pergaulan baik tataran nasional maupun internasional. Nilai budaya yang tercermin dalam identitas nasional itu cenderung terus-menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki masyarakat. Konsekuensi dan implikasinya. Suatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang di masyarakat. Globalisasi. Globalisasi asal dari dua kata, yaitu global dan sasi. Global artinya dunia dan sasi artinya perubahan atau proses perubahan. Jadi, secara singkatnya adalah globalisasi adalah perubahan yang terjadi di belahan dunia karena dengan seiring berkembangnya zaman, dan hal ini didorong oleh faktor semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi. Faktor pendorong globalisasi. Jadi, faktor pendorong dari berkembangnya arus globalisasi itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Yang kedua adalah adanya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang menanamkan modal, aset, serta membangun pabrik-pabrik di negara berkembang, di mana tenaga kerjanya murah dan bahan baku mentah tersedia. Dampak positif dan negatif globalisasi. Di antara dampak positif dari globalisasi, yang pertama adalah globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas negara serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya. Dan yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia.
Adapun dampak negatif dari adanya globalisasi ini adalah menimbulkan perilaku budaya masyarakat yang konsumtif. Hal ini didorong karena adanya kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial menjadi faktor pendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagaimana tren yang berkembang. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi, globalisasi berkontribusi besar pada pertukaran nilai-nilai budaya antara komunitas masyarakat dunia. Kebanyakan negara tidak lagi dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam sistem dan nilai-nilai masyarakat yang global. Dalam hal ini, media memiliki peran besar dan menjadi alat dalam penyebar luasan nilai-nilai tersebut. Keberadaan media seperti TV, radio, HP, koran, majalah, dan lain sebagainya telah melahirkan ikatan serta kontak budaya antar manusia yang berbeda negara. Adapun komunikasi dan perkembangan ilmu pengetahuan juga turut membantu menjembatani jarak budaya antar negara-negara di dunia. Baiklah, cukup sekian kiranya presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.